Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, jadi kita ketemu kembali di perkuliahan kita hari ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan praktikum CAT 1 2 dimensi. Jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan keempat. Ya. Di pertemuan keempat hari ini, ya kita akan melanjutkan pelajaran pembuatan sketch gambar 2 dimensi untuk pelajaran praktikum CAT kita hari ini. Dan model dari sketch gambar yang akan kita buat adalah seperti ini. Ya, ini adalah untuk tugas 3A ya, latihan tugas 3A. Oke, seperti biasa, kita aktifkan AutoCAD-nya. Seperti biasa setelah muncul ini, kemudian kita akan mengaktifkan template. Sebelum saya mengaktifkan template, saya akan jelaskan dulu ya mengenai template yang akan kita pakai. Saya sudah mengupload di Google Classroom ya, di pertemuan keempat ini kan ada link template Hunsada. Nah, di sini kan ada lokasi Google Drive ya, tempat penyimpanan template tersebut ya. Nanti bisa diklik di sini. Begitu diklik nanti akan muncul ya lokasi template yang ada di Google Drive. Nah, di sini ada 3 template ya. Template UDP A3, UDP A4H, UDP A4V. Kalau UDP A3 ini adalah template untuk kertas ukuran A3. Kalau UDP A4H adalah template untuk kertas ukuran A4, tapi untuk kondisi posisi template-nya adalah landscape atau horizontal. Kemudian UDP A4 adalah template untuk kertas A4, tapi posisi template-nya adalah vertikal. Nah, 3 template ini harus di-download dulu ya. Klik di sini, download. Kemudian yang ini juga download. Ya, yang kedua juga download. Jadi 3 template ini harus download dulu. Ini download. Kemudian yang keempat juga di download. Download. Oke. Di sini kita lihat ya. Kita lihat, kita klik di sini. Kemudian kita klik ya di lambang folder supaya dia muncul window yang mengarahkan ke lokasi penyimpanan template yang sudah kita download. Ingat di sini ada 3 template ya. Di sini kita copy 3 template ini. Kemudian setelah kita pilih, kita klik kanan. Kita klik kanan. Kita copy. Ya. Kemudian kita open tadi AutoCAD. Kemudian kita klik di new. Ya. Kita klik di new, tunggu sampai dia muncul. Nah, di sini ya, di lokasi template, kalau misalnya belum ada ini ya, kita bisa klik kanan paste di sini ya. Paste. Ya. Jadi untuk menyimpannya, untuk menyimpan file tersebut ke AutoCAD supaya menjadi default template ya. Nanti akan tersimpan nanti di sini. Ya. Kalau udah, kemudian pilih salah satu template yang akan kita pakai. Misalnya template yang UDP A4V. Open. Oke, kita open. Jadi itu tadi cara untuk mendownload file ya, file template yang sudah saya upload di Google Classroom. Kemudian juga bagaimana cara mengkopinya ya. Bagaimana cara mengkopinya juga sudah saya kasih tahu tadi ya. Oke, sekarang template ada yang
Oke, template sudah aktif. Sekarang kita akan memulai bagaimana membuat sketch gambar ya untuk latihan tugas 3A. Ya, ini. Pertama-tama cek dulu dimensi keseluruhan dari gambar ini. Ya, lihat di sini kondisi dia panjangnya 141, kemudian di sini tingginya 114, ya. Kemudian di sini ya, radiusnya adalah 13. Jadi dengan panjang sini 26 ya diameternya. Oke, kita cek dulu di sini. Kita tahu di sini bahwa jaraknya 141 ya. 141. Kalau udah kemudian ini kita ke AutoCAD lagi. Nah, di sini pertama-tama kita buat garis awal. Kita klik toolbar line. Oke. Ya, kemudian kita tentukan titik awal dari line ini, ya. Kalau kemarin kita belajar ke titik 0 ya, sekarang kita buat dia jangan di titik 0. Kita atur koordinatnya ke 50 untuk sumbu X. Kemudian koma, kemudian 50 lagi untuk sumbu Y. Kemudian enter. Oke. Lihat di sini. Kemudian kita lihat tadi berapa panjangnya di sini kan 141 ya. Kita masukkan angka sini 141. Kemudian tekan tab. Kemudian sudutnya 0 derajat ya, enter. Oke, dah. Kemudian kita ke kanan lalu klik enter. Berikutnya di sini ini kan panjangnya total 114 ya. Total 114. Di sini kita bisa offset ya, 114. Klik ini, kemudian arahkan ke atas. Ya, lalu klik kanan. Kemudian kita buat line ya. Titik awalnya di sini, kemudian arahkan titik akhir di sini. Kemudian klik kanan. Kemudian kita bisa copy ya berikutnya. Kita bisa copy ya, ini kita copy garis yang sebelah kiri, tentukan base point-nya, lalu kita copy dia ke sini. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi di gambar, di sini akan ada offset dari sini ke sini jaraknya 40 ya. Kita offset jarak 40, masukkan jarak offsetnya 40, klik garis bawah, arahkan ke atas, kemudian klik kanan, keluar. Kemudian kita cek lagi, dari bagian sini ke center line ini kan kalau kita lihat kan di sini jaraknya ada radius 13 ya. Jadi sama di sini 13 juga, sini 13. Jadi kita klik toolbar offset, masukkan angka offsetnya 13, lalu klik ya garis yang sebelah kanan arahkan ke kiri, kemudian klik garis sebelah kiri arahkan ke kanan. Oke. Kemudian kita lihat di sini kan ada jaraknya, jarak dari center lubang ke center lubang ini kan 88, sedangkan dari lubang ini ke bawah ini kan 13. Jadi 88 tambah 13 ya, 101 ya. Jadi 101 jaraknya. Jadi akan kita tambahkan offset lagi. Kita masukkan 101. Ya, di sini kita klik di sini. Kemudian kita klik juga di sini, lihat sini 13 offset ya. Kita offset lagi 13. Sini ke sini 13. Oke. Kita cek benar nggak di sini jaraknya 88. Oke, 88 benar. Jarak sudah oke. Kemudian selanjutnya ya kita akan membuat di sini kan ada lingkaran ya. Lingkaran dia radiusnya R13, di sini juga sama R13. Jadi kita klik di sini circle, pilih circle-nya center line radius. Lalu klik di sini titik pusatnya. Lalu ya kita masukkan di sini 13, enter. Lalu klik kanan lagi, ya, lalu klik repeat circle, di sini juga sama. Klik ya. Kalau misalnya kita pengen supaya muncul simbol intersection, tekan tombol shift lalu klik kanan mouse.
pilih di sini intersection, klik sini. Masukkan lagi di sini radiusnya 13. Enter. Oke, udah. Kemudian kita akan offset. Dia akan offsetnya di sini. Jarak dari sini ke sini kan berarti sama dengan diameter ya, 26. Karena radiusnya 13 berarti diameternya 26. Ini kita offset lagi. Masukkan jarak offsetnya 26, lalu enter. Klik sini. Garis sebelah kiri arahkan ke kanan. Garis sebelah kanan arahkan ke kiri. Oke. Kemudian kita akan memotong garis-garis yang tidak diperlukan ya. Misalnya kan garis ini nggak perlu bagian dalamnya ya. Kemudian garis yang terluar juga nggak perlu. Jadi kita klik toolbar trim. Kemudian tentukan garis batasnya 1, 2. Kemudian berikutnya kita ya, klik kanan. Kita akan mulai motong nih. Pertama 1. Oh ini belum, kita ulang ya. Klik trim, tadi garis batas belum semua kita pilih. 1, 2, kemudian 3, 4 ya. Lalu 5, 6. Oke, lalu klik kanan. Nah, baru kita mulai potong. 1, 2 ya, kemudian 3, 4, 5 ya, kemudian 6, 7. Lalu ini 8, kemudian 9, selebihnya ini kita delete biasa ya. Kita delete, juga sama kita delete, juga sama kita delete. Bisa kita klik kemudian tekan delete, bisa juga menggunakan erase. Nah, oke, kemudian berikutnya kita klik. Di sini kan akan ada lingkaran kecil ya. Lingkaran kecil ini dia diameternya 5. Ada 4 nanti di sini, 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 sini. Ya, kita klik circle, pilih sekarang yang center diameter. Ya. Tempatkan dia posisinya ada di center point sini. Masukkan diameternya 5, enter. Kemudian kita tinggal copy ya. Lingkaran yang diameter 5 yang kita buat ini ke kanan, kemudian tentukan base point-nya. Klik di center point, lalu tempatkan dia di sini, ya sampai muncul nih simbol center point-nya. Kalau dia belum muncul, tekan tombol shift, lalu klik kanan mouse, pilih center, ya nanti akan berada di sini. Kemudian di sini, nah, kalau dia nggak muncul simbol intersection, tekan shift, lalu klik kanan mouse, pilih intersection, nanti dia akan sini. Kemudian berikutnya juga terakhir. Ya, intersection lagi, oke. Ya, lihat sekarang ada 4 lubang yang sudah kita buat. Klik kanan, lalu klik enter untuk keluar dari perintah. Jangan lupa di sini kita save dulu ya, untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau misalnya terjadi hang kan, biar data nggak hilang. Kita simpan dulu. Simpan di lokasi yang sudah kita siapkan. Nah, di sini tugasnya kita buat ya, tugas 3A ya, save. Oke, kita lanjut. Berikutnya kita akan buat lagi, di sini ada garis slot memanjang ya. Kita akan buat, untuk membuat garis yang sini ada slot memanjang ini, kita akan buat dulu 4 lingkaran, yang mana lingkaran ini radiusnya adalah 5 mili ya. Oke. Kemudian kita klik lagi, pilih circle, masuk ke center radius karena radiusnya 5 mili. Kemudian titik pusatnya di center point lingkaran ini. Kita klik ya. Kemudian masukkan radiusnya 5, enter. Lalu kemudian kita copy lagi. Copy ini, klik kanan. Hanya ada yang gabung lagi ya. Oke. Oke, kemudian tentukan base point-nya di sini di titik pusatnya, lalu tempatkan dia di sini 1, 2, 3. Ya, ada 4 ya di kanan. Oke. Oke, berikutnya ya kita akan buat ya garis yang menghubungkan 2 lingkaran ya. Jadi posisinya berada
terhubung ke masing-masing kuadran dari dua lingkaran tersebut. Ya, kita klik di line, arahkan kursor ke lingkaran yang kedua yang kita buat tadi sampai muncul simbol kuadran, klik. Lalu arahkan ke bawah. Di sini juga sampai muncul simbol kuadran, klik lagi. Lalu klik kanan, enter. Selanjutnya bisa kita copy, ya. Garis yang kita buat ini kita copy. Ya, lalu klik kanan, kemudian tentukan base point-nya. Di sini klik. Kemudian tempatkan dia di kuadran sini 1. Berikutnya juga di kuadran yang ini 2, 3. Ya, lihat dia terhubung. Berikutnya, ya, kita akan membuat lagi. Di sini kan ada garis persegi panjang ya dengan panjang 50, lebarnya 5. 50 kali 5 ya. Di sini untuk memastikan bahwa jaraknya benar, pas berada di tengah-tengah, di sini kita coba dulu, kita offset lagi di sini. Masukkan angkanya 88 ya. Ini kita offset dari sini ke sini. Kemudian kita trim ya. Dengan garis batas ini dan ini. Lalu kita klik kanan, potong bagian yang 1, 2 ya. 3, 4. Untuk memastikan bahwa ini garis ini full, jadi kita bisa menentukan midpoint-nya. Ya, sedangkan yang ini garis ini udah nggak perlu kita. Selanjutnya kita akan buat garis persegi panjang. Klik di kelompok toolbar rectangle. Pilih sekarang di sini ada center, full base dan full height ya untuk rectangle-nya. Lalu klik di sini. Tentukan kursornya arahkan ke midpoint dari garis ini. Lalu kemudian lihat di sini masukkan dia lebarnya 5. Kemudian tekan enter. Kemudian masukkan di sini tadi dia panjangnya 50 ya. Masukkan di sini 50. Lalu enter. Oke. Kalau udah jangan lupa kita copy lagi ini. Kita copy, lalu klik kanan. Tentukan base point-nya dia di midpoint tadi. Klik. Lalu copy dia ke midpoint juga di sini. Oke. Ya, kanan. Ya, kita lihat. Berarti ini sudah kita buat, ini sudah kita buat. Ini udah, tinggal poligon ya, poligon yang belum kita buat. Jadi poligon sini jarak dari sini ke sini itu 17. Jarak dari samping ke sini 50,5, kemudian di sini 40. Jadi bisa kita sederhanakan ya. Di sini kan jaraknya dia 141 tadi ya. Panjang total 141. Kita buat dulu garis bantu. Di sini pilih ke midpoint, kemudian ke midpoint di bawah ke kanan. Karena jarak dua poligon ini adalah 40, berarti kita bisa offset garis bantunya. Kita klik di tool offset, masukkan jaraknya 20. Kemudian klik garis ini, offset arah ke kiri 20, kemudian klik lagi, arahkan ke kanan 20. Ke kanan, oke. Kemudian posisinya dia dari bawah itu 20 ya. Karena dia 20, oke. Kita klik, ini kita offset lagi. Klik. Toolbar offset, arahkannya 20. Kemudian yang kita klik garis bawah, arahkan ke sini. Oke. Sedangkan garis ini kita hapus yang sudah tidak kita perlukan lagi, ini kita hapus. Hapus. Oke, ada yang gabung lagi ya. Ya, Pak. Siapa yang gabung? Belum ada. Gak ada yang gabung lagi ya? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Kemudian kita akan buat tadi poligon di sini. Panjangnya dari jarak poligonnya kan dari sini ke sini kan 17. Ya, kita klik di sini di toolbar, di panel bar untuk draw ya. Pak, ya. maaf Pak, ini Pak. Kenapa? Share screen-nya nggak ada Pak. Share screen-nya Pak, share screen. Screen-nya hilang ya? Nggak ada. Share screen-nya nggak ada. Oke, saya share lagi.
Sekarang ada? Ada Pak. Ada. Oke ya, kita lanjut. Jadi berikutnya kita akan buat ya poligon. Klik di panel bar draw ya. Kemudian klik di sini poligon. Lihat tadi di sini poligonnya jarak dari sisi ini ke sisi ini kan 17 ya. Jadi kita tempatkan dulu. Pertama kan kita suruh milih jumlah sisinya. Karena itu kan segi 6 berarti masukkan angka 6 sini, enter. Kemudian specify center of polygon. Kita tempatkan titik pusatnya di sini. Klik. Lalu pilih ya. Di sini ke circumscribe about circle. Ingat ya, perbedaan antara circumscribe sama inscribe. Kalau inscribe itu seolah-olah poligonnya berada di dalam lingkaran. Sedangkan circumscribe itu seolah-olah poligonnya berada di luar lingkaran. Ya. Jadi ini seolah-olah kita lihat kalau jarak ini kita umpamakan radius, berarti seolah-olah poligon ini kan berada di luar lingkaran. Maka kita pilih circumscribe about circle. Klik di sini. Ya. Kalau jaraknya dia 17, berarti ibaratnya ini jari-jarinya setengah dari 17. Kan 8,5 ya. Masukkan di 8,5, enter. Nah, kalau udah, kemudian kita tinggal copy poligon ini. Klik kanan. Ya, setelah kita klik kanan, lalu tentukan titik pusatnya di sini untuk base point, lalu kita copy, tempatkan dia di sini. Ya, lihat. Sambil kita cek ya. Kita cek ya, ini udah, ini juga udah, ini udah, ini udah, ini udah. Ya, berarti kalau dia hampir semua, kita tinggal menghilangkan garis-garis yang tidak kita perlukan. Jadi kita klik toolbar trim, tentukan batas potongnya 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6, 7. Oke, kalau udah klik kanan, baru kita mulai potong 1, 2, 3, 4 ya, lalu 5, 6, 7, 8, 9 ya, 10. Ini juga 1, 2, 3 ya, ini kita potong. Yang sudah tidak kita perlukan ini juga kita potong. Ini kita potong ya. Lalu klik kanan, lalu klik enter. Berikutnya, yang ini juga kan nggak perlu ya, ini kita delete. Ini juga kita pilih, kemudian delete. Ya. Kemudian kita lihat. Kita cek lagi gambarnya, oke kan? Oke. Kalau udah, berikutnya kita tinggal melengkapi atribut gambar, yaitu dengan menambahkan centerline dan centerline cross. Klik di sini di toolbar untuk centerline cross. Pertama, tempatkan dia di sini. Tentukan titik pusatnya, lalu klik di sini. Berikutnya juga klik kanan, lalu repeat arms and cross. Ini, tempatkan dia di sini 1. Kemudian juga ya, lihat sini, klik kanan, repeat arms and cross lagi. Ini ke sini. Lalu klik kanan, ini juga sama. Tempatkan dia di sini. Nah, kemudian berikutnya ini juga sama ya. Tempatkan dia di sini. Oke. Berikutnya kemudian ini juga kita klik sekarang center line ya. Tambahkan dia sampai sini. Kanan lagi ya. Oke. Ya. Jadi untuk atribut gambarnya ini sudah kita lengkapi. Ya, selanjutnya kita akan memberikan dimensi ya. Jangan lupa sebelum kita masuk ke pemberian dimensi kita save dulu. Jadi ingat ya, untuk pemberian dimensi ya sebagusnya kita berikan pada saat kita memunculkannya di layout ya. Jadi kalau untuk di model usahakan kondisi sketnya lengkap seperti ini, tapi untuk dimensinya sebagusnya jangan kita tempatkan di sini ya. Kita nanti tempatkan dia di layout. Kalau udah, kemudian kita klik di tab layout. Kemudian kita akan memunculkan gambar yang kita buat tadi ke layout ya.
Seperti kemarin sudah saya jelaskan, untuk memunculkannya tinggal mengklik perintah mview, ya. Ini agak lama ini, ya, muncul ini, klik, oke. Lalu tentukan batasnya dari sini sampai sini. Di sini kita atur dulu skalanya, klik ya area view-nya, klik di sini. Lihat di sini skalanya kita atur menjadi 1:1. Jadi ini cara untuk mengatur skala di AutoCAD. Kemudian ini kita mau geser sedikit. Caranya gimana? Di area view ini kita klik 2 kali supaya mode dari modelnya ini aktif ya. Kemudian kita tinggal diarahkan kursor ke area di sini, area model di view ini. Klik tengah mouse sambil ditahan, geser sedikit ya posisinya. Oke, seperti ini. Lalu kalau udah, kemudian di sini kan ada model ya, kita klik supaya berubah menjadi paper. Klik. Ya. Berubah menjadi paper berarti dia mode untuk modelnya sudah selesai. Jadi balik lagi ke mode layout ya, mode paper. Jangan lupa kita cek skalanya, ya nggak berubah kan, masih 1:1. Kemudian baru kita mulai memberikan dimensi. Lihat di sini kita akan berikan dimensi seperti ini. Pertama-tama kita akan klik ya di tab Annotate, lalu klik toolbar Power Dimension. Oke, tunggu ini sampai diaktif. Nah, setelah aktif, jangan lupa klik di sini. Lalu kemudian klik ini, lalu tempatkan dia di sini. Ya, kita buat di sini. Oke, 50,5. Ini agak lambat nih. Oke, kemudian berikutnya klik lagi sini dan ini. Untuk membuat dia sejajar, arahkan kursor ke dimensi ini. Nanti tinggal geser ke kanan sampai garis dimensinya berubah menjadi merah, lalu klik. Kemudian baru kita munculkan dimensi keseluruhan. Ini ke sini. Ya, arahkan dia ke dimensi sebelumnya, baru tinggal geser ke bawah. Ya, seperti ini. Jadi untuk menempatkan dimensinya seperti itu. Kemudian berikutnya, ya, kita klik ya jarak dari sini ke sini. Sekarang tempatkan dia di sini. Lalu berikutnya, ini ke sini. Ya, lihat, arahkan dia sini. Baru tinggal geser. Ya, sampai muncul nih garisnya menjadi merah. Terakhir baru kita klik dimensi tinggi total. Tempatkan dia di sini, baru geser. Ya, ini cara untuk menempatkan dimensinya. Klik kanan, lalu klik enter. Ada yang gabung lagi ya? Oke. Oke, selanjut. Ya. Jadi 2 dimensi ini sudah, yang bawah sama samping udah. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Ya. Nah, berikutnya ya, kita klik kanan, lalu klik kanan lagi, repeat arm power dim. Di sini kita akan munculkan jarak dari sini ke sini. Ya. Tempatkan dia di sini. Oke, 19. Enter. Kemudian berikutnya ini ke sini. Ya, arahkan dimensinya ini supaya dia sejajar. Berikutnya lagi. Ini ke sini. Ya, seperti ini. Lalu kemudian kita klik dimensi ini, ya, jarak ini ke sini ya. Kita munculkan. Lalu ini ke sini kita munculkan. Ada yang gabung lagi. Oke. Ya. Sedangkan untuk dimensi total, jarak dari sini ke sini kan udah nggak perlu. Kenapa? Karena udah dimunculkan di bawah. Ya. Usahakan jadi pemberian dimensi itu jangan ada yang double. Ya. Jangan ada yang double. Oke.
Kalau ini udah, berikutnya kita akan memunculkan dimensi jarak dari sini ke sini ya. Ya, kita klik ini, dan akan ke sini 40. Kemudian jarak dari sini sampai ke sini ya, tempatkan ini 20. Lalu kemudian ini ukuran dari poligonnya, kita tempatkan dia di sini. Oke, 17. Lalu berikutnya yang perlu kita berikan dimensi adalah pertama jarak ini ya. Jarak ini. Tuh. Kemudian juga ini 10. Ini kalau misalnya ini identik ini dengan ini, berarti bisa kita munculkan salah satunya saja. Oke. Jadi kita lihat dimensi yang satu lagi. Jadi cukup kita munculkan satu dimensi di satu sisi aja. Jadi kan identik nanti gambarnya bahwa dimensi ini sama. Ya. Jadi tadi kita cek ternyata dimensinya sama. Di sini nggak perlu kita munculkan lagi satu, cukup salah satunya aja. Jadi yang ukuran ini lebar 5, di sini juga sama, ini 5. Ya, ini 10, ini juga sama. Berikutnya kita tinggal memberikan dimensi lingkaran untuk lubang ini ya. Ini, dan ini. Kita klik lagi di toolbar Power Dimension. Nah, di sini ya, pada saat kita mengaktifkan toolbar Power Dimension, di bawah kursornya kan tulisan Specify First Extension Line. Nah, jadi kan ini hanya untuk skate dalam bentuk garis. Gimana untuk memunculkan dimensi untuk skate yang berbentuk lingkaran ataupun arc, kita tinggal klik kanan lagi, lalu klik Enter. Maka di sini di bawah kursor ada keterangan Select Arc Circle. Baru kita bisa memunculkan dimensi untuk lingkaran ataupun busur ya, atau arc. Klik di sini. Setelah ini kemudian tempatkan di sini. Oke ya, lihat. Untuk lingkaran ini kan ada 4 ya. Berarti di sini bisa kita tambahkan keterangan 4 kali. Ya. Kemudian berikutnya ya, di sini keterangan masih specify first extension, kita klik kanan lagi lalu klik enter. Kemudian klik lingkaran ini. Tempatkan dia di sini. Oke. Lalu jangan lupa untuk mengklik radius atau lingkaran dan busur, kita klik kanan lagi lalu klik enter. Sekarang klik lagi di sini. Oke. Lalu klik kanan enter. Ya, klik kanan untuk keluar dari mode dimensi. Kita lihat radius ini juga kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita edit di sini. Di radius 5 dan kita klik 2 kali. Setelah muncul, arahkan kursor ke depan, tambahkan keterangan 4 kali. Oke. Sama yang ini juga. Di sini kan ini dan ini saja ya, berarti 2 ya. Jadi kita tambahkan keterangan 2 kali. Klik 2 kali. Oke ya. Oke ya. Sini sudah kita lengkapi, kita tambahkan dimensinya. Ini kita rapikan sedikit, ini kita geser. Oke, ya. Sambil kita cek apalagi dimensi yang belum ditambahkan. Oke, seperti ini. Kalau misalnya di sini mau kita tambahkan juga nggak apa-apa, karena kan di sini tidak kita kasih keterangan 2 kali ya. Boleh juga nih kita tambahkan power dimension. Enter. Kemudian juga klik. Ya, oke. Klik kanan.
mode power dimension. Oke, jadi udah selesai ya kita memberikan dimensinya. Ya. Oke, sudah selesai. Di sini udah kita tambahkan dimensi. Kalau sudah, kemudian kita tinggal melengkapi keterangan di title block. Ya. Pertama di sini skalanya kita cek, klik. Lihat skala 1:1 berarti benar. Sekarang tanggalnya kan tanggal 31. Kita klik 2 kali di tanggal. Dapatkan di sini, lalu kita ubah tanggalnya menjadi 31 Maret 2021. Kemudian klik 2 kali di nama, ya. Masukkan nama yang menggambar siapa. Jangan lupa tekan Ctrl A ya untuk memilih semuanya. Lalu misalnya menggambar Harry ya. S titik. Jadi untuk nama ini, nama depan full, nama yang berikutnya adalah singkatan ya. Kemudian misalnya yang memeriksa nih, kita edit, ubah juga sambil tekan Ctrl A, lalu masukkan misalnya yang memeriksa Pak Roland ya, Roland S. Oke. Kemudian yang menyetujui ya, sambil tekan Ctrl A, ini misalnya Pak Hussein A. Kemudian judul gambar. Judul gambar ini kan untuk latihan tugas 3. Ya, Ctrl A. Di sini latihan tugas 3A ya. Kemudian nomor gambarnya klik kanan. Di sini sambil tekan Ctrl A, kita masukkan UDP strip 21. Strip ini kan tugas 3 ya, T3. Strip ini sheet pertama 01. Oke. Kemudian di keterangan ini teknik mesin ya. Ctrl A, ketik di sini teknik mesin. Kemudian di file name-nya, di sini khusus untuk file name-nya ini kita edit, sesuaikan dengan nama filenya. Jadi tugas 3A. Oke, kalau udah di title block bawah, sekarang kita tinggal mengedit di bagian revisi ya. Namanya samakan dengan nama yang menggambar. Ctrl A, masukkan di sini tadi yang gambarnya kan. Kemudian tanggalnya, ingat tanggal revisinya untuk revisi 0 ini samakan dengan tanggal pertama kali gambar yang dibuat. Sekarang tanggal 31. Oke. Kemudian dikeluarkan pertama kali untuk apa? Ini kan untuk perkuliahan ya. Jadi kita ganti di sini. Perkuliahan. Oke, ya, udah. Ya, sambil kita cek lagi terakhir. Jadi biasakan kita untuk teliti ya. Kita cek lagi gambar yang sudah kita buat terakhir. Kalau misalnya udah, jangan lupa nih area batas view-nya kita buat tersembunyi ya. Kita klik di ribbon bar home, lalu arahkan dia ke sini ke bagian layar ini, klik. Nah di sini di unfuse kita matikan lampunya, ya, lihat supaya tidak kelihatan batas view. Ya, oke. Kalau udah ya, jangan lupa kita save dulu ini. Lalu kemudian file ini kita print dalam bentuk PDF juga, karena nanti kan tugasnya harus dikumpulkan dalam file asli ya, format DWG dan file PDF. Kita klik di plot ya, toolbar plot. Jangan lupa nama printer atau plotternya, karena kita akan meng-print file ini ke bentuk PDF. Kita pilih jadi printernya ini misalnya Doro PDF Writer. Oke, kemudian paper size-nya setting ke A4. Lalu drawing orientation-nya ke portrait ya. Kemudian plot area, ubah dari layout menjadi window. Kemudian tentukan batasnya di sini tadi 1. Lalu
batasnya sampai sini ya. Oke. Kemudian jangan lupa centang di center the plot ya. Kemudian plot scale nih pastikan skala 1:1. Kemudian klik preview untuk mengecek preview sebelum di print. Oke, udah benar ya. Lalu klik kanan, kita klik plot. Kita tunggu. Nah, muncul ini. Kita tentukan dulu ya lokasi penyimpanannya. Kita klik di browse ini. Misalnya lokasi penyimpanannya ya, tadi kita simpan dia di desktop ya, desktop. Misalnya di foldernya tadi paket 1, lalu klik misalnya di sini. Nah, di sini kita ketik nama filenya tugas 3A ya. Lalu save. Kalau udah tinggal klik tombol create. Oke ya, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah hasil yang kita kerjakan tadi. Jadi seperti ini. Jadi ingat nanti tugasnya dikumpulkan dalam dua bentuk file ya. File asli AutoCAD-nya dalam format DWG dan file dalam format PDF ya. Jadi ada dua. Oke, kalau udah, kemudian ini kita save, jangan lupa. Jadi dengan selesainya pembuatan gambar ini lengkap sampai ke pemberian dimensi, berarti pelajaran hari ini selesai ya. Jadi selanjutnya tinggal mahasiswa bagaimana mengulang dan membuat gambar ini ya sesuai dengan yang saya ajarkan supaya mahasiswa paham bagaimana cara membuatnya, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian jangan lupa tugasnya dikumpulkan ke Google Classroom. Oke ya. Jadi sudah selesai ya pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Pak, berarti tugasnya saya mau nanya Pak. Ya, Irfan Pak. ya, gimana Irfan? Tugasnya ini doang berarti ya Pak? Yang gambar contoh gambar ini ya? Yang tugas 2B-nya nggak usah ya? Di sini ada nih. Sebenarnya tugasnya ada dua, tugas 2B dan tugas 3A. Untuk tugas 2B itu kan di video tutorial. Jadi nanti yang ini nanti video tutorialnya nanti akan saya upload juga satu lagi dari video ini yang rekam ini nanti akan saya simpan dan saya upload juga ke YouTube. Nanti akan saya upload juga sini masuk ke video tutorial. Jadi tugasnya ada dua ya tetap, yang untuk 2B dan 3A. Jelas ya sampai sini? Ya Pak, makasih Pak. Jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti pertemuan kita hari ini cukup sampai sekian ya. Dan nanti kekurangan video tutorialnya akan saya selesaikan dulu sebelum saya upload. Jadi tugasnya kerjakan sesuai yang saya informasikan tadi ya. Jadi tugasnya ini ada dua ya, untuk tugas 2B dan tugas 3A. Dan saya kasih waktu pengerjaan 1 minggu, jadi minggu depan paling telat sudah harus dikumpulkan. Dan untuk hari ini adalah deadline untuk pengumpulan tugas pertemuan ketiga ya, jangan lupa. Kecuali kalau memang ada halangan ya yang membuat dia tidak bisa mengirimkan sesuai batas waktunya, boleh info ke saya bahwa kendalanya ini sehingga dia dikasih keringanan untuk bisa susulan untuk mengumpulkan tugas. Oke ya, karena tidak ada lagi pertanyaan, maka pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Jadi saya akhiri pertemuan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Untuk absen di mana Pak? Absen ini aja di Google Classroom aja, nanti saya update. Oke Pak. Oke ya, saya tutup.